Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Manata dengan NIM 11231080. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah sistem terdistribusi. Nah, untuk tema proyek yang saya bangun adalah Upsut Log Agregator Terdistribusi, yang dimana dilengkapi dengan indikator konsumer, mekanisme reduplikasi kuat, serta manajemen kontrol konkurensi. Nah, untuk pertama, mari kita lihat arsitektur multi-service yang saya gunakan. Di layar Anda bisa melihat file untuk Docker Compose YAML saya. Nah, arsitektur ini terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama adalah agregator. Sini agregator. Nah, ini merupakan pintu gerbang utama atau API server kita yang dibangun menggunakan framework Fast API. Nah, fungsinya itu untuk menerima event log dan menyediakan akses pembacaan data beserta metrik statistik. Kemudian ada juga untuk consumer. Ini consumer. Nah, ini adalah layanan worker background berbasis Python yang berjalan terpisah dari API utama. Tugasnya itu mengambil antrian log dari broker secara kontinu dan menyimpannya ke dalam database. Kemudian untuk komponen ketiganya adalah publisher. Nah, ini adalah layanan simulator yang bertujuan mensimulasikan traffic padat. Publisher ini dirancang untuk secara periodik mengirimkan puluhan event per detik ke API kita, di mana sebagian besarnya, sekitar 30%, sengaja diinjeksi sebagai data duplikat untuk membuktikan keandalan fitur deduplikasi sistem yang saya bangun. Nah, untuk komunikasinya, saya menggunakan Redis sebagai message broker, ya, sebagai message brokernya. Di sini saya memanfaatkan fitur Redis Streams untuk menjamin pengiriman asinkronis antar service yang sangat kencang dan tidak membebani web server. Kemudian untuk komponen terakhirnya, saya menggunakan Postgres, SQL versi 16 Alpine sebagai penyimpanan persisten relasional. Nah, satu hal yang penting dari segi keamanan dan desain jaringan, seluruh layanan ini berjalan eksklusif di dalam internal network, default bawaan Docker Compose. Seperti yang terlihat, saya tidak mengekspor port database PostgreSQL maupun broker Redis ke host public. Satu-satunya port yang diekspos ke host lokal itu hanyalah port untuk agregator, yaitu port 8080 untuk keperluan pemanggilan API. Nah, hal ini memastikan infrastruktur kita amat aman, berjalan lokal tanpa dependensi layanan eksternal publik sama sekali. Kemudian kita ke agregator file. Nah, di samping itu, untuk efisiensi, saya menggunakan base image Python 3.11 Slim yang sangat ringan. Saya juga mengonfigurasi non-root user bernama app user yang menjalankan aplikasinya sebagai langkah security best practice di dalam arsitektur containerization. Kemudian saya akan menjalankan sistem PubSub ini di terminal. Saya akan menjalankan perintah pembentukan dan penjalanan kontainernya. Dengan perintahnya itu docker
Kompos update min nah, seperti ini saya akan jalankan. Nah, sistem ini sedang membuat image lokal dan menyalakan seluruh komponen microservice di background. Kita tunggu sampai selesai. Nah, udah selesai. Untuk image, kemudian volume, container ini sudah terbuat semua ya. Dan juga di sini healthy untuk kontainer yang ini. Dan kita akan mengecek untuk statusnya menggunakan perintah tukar compose ps. Nah, di sini dapat dilihat ya status dari seluruh service agregator, broker, consumer, publisher hingga storage sudah berstatus up di sini. Dan juga healthy. Untuk selanjutnya saya akan ngebaca untuk logs-nya itu dengan perintah tukar compose. Nah, dapat dilihat di sini ya. Melalui Streamlog terpusat ini, kita dapat memantau secara live traffic yang sedang terjadi di belakang layar. Publisher simulator kita terus-menerus mengirimkan batch event secara konstan ke agregator. Kemudian konsumer kita seketika bereaksi menarik pesan dari stream Redis tersebut. Di log juga sudah tercetak indikasi yang jelas saat konsumer memproses event unik dan mencetak tulisan drop duplikat saat ia sadar menemukan log yang berulang. Kemudian saya akan menjelaskan untuk ini konten, deduplikasi, dan bukti API. Jadi kita akan masuk ke, akan hentikan ini dulu. Oke, jadi kita akan membuka browser itu dengan mengetikkan ini ya, stats. Nah, untuk membuktikan fungsionalitas deduplikasi sistem, akan mengecek hasil komputasinya di endpoint statistik API ya. Sistem itu received, kemudian unique process, dan duplicate drop. Untuk receive sendiri, itu merupakan total kotor log yang membanjiri server. Kemudian untuk unique process, itu merupakan log real yang dipisahkan dan dimasukkan ke dalam database Postgres kita. Kemudian untuk duplikat drop, itu merupakan jumlah log duplikat yang berhasil dideteksi, diblokir, dan juga dibuang. Nah, perhatikan metrik duplikat drop yang terus membesar angkanya ketika saya refresh. Nah, ini adalah bukti hidup berjalannya mekanisme idempotent consumer kita. Kalau consumer dihujani oleh duplikat dari publisher, sistem Kotkoh tidak pernah memproses ulang event yang sama 2 kali. Kemudian kalau kita cek endpoint untuk slash event dengan
seperti ini. Nah, ini mengembalikan list JSON log yang berhasil di-commit. Anda juga bisa mengamati bahwa formatnya sepenuhnya sesuai skema syarat, meliputi key topik, event ID unik, kemudian format timestamp ISO, source, serta nested dictionary payload. Kemudian saya akan mengetes untuk mengirimkan datanya menggunakan Postman. Saya akan menggunakan Postman untuk mengirimkan datanya. Nah, seperti ini saya akan mengubah URL-nya menjadi /publish untuk post. Kemudian untuk isi JSON-nya saya akan mengirimkan untuk topik, event ID, timestamp, source, dan payload. Sebagai demonstrasi nyata dan terkontrol terkait fitur idempotensi, saya akan menembak ini dengan event ID unik, yaitu ID manual 100. Nah, saya akan mengirimkan data ini berkali-kali supaya menekan supaya dan mencantumkan anomali network retry yang melempar puluhan request duplikat serentak. Sekarang mari kita lihat tabel database kita melalui get event URL-nya. Nah, seperti ini menggunakan topik sama dengan demo. Oh, ini ada yang kurang. Nah, dapat terlihat seperti yang tertera di layar, event ID manual 100 ini secara konsisten hanya muncul satu buah data saja. Seluruh percobaan sisa yang saya tembakkan secara sadar ditolak sistem, yang menegaskan kesempurnaan implementasi deduplikasi kita. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini mengamankan dari celah race condition. Nah, mengingat log bisa datang dalam nanodetik yang berbarengan, disinilah saya merancang manajemen transaksi dan kontrol konkurensi. Pada layar database, PostgreSQL saya menerapkan unique constraint gabungan terhadap kolom topik dan juga event ID. Terkait level isolasi, saya secara sadar menggunakan level standar PostgreSQL yakni read committed. Keputusan ini didasari kompromi performa. Level serializable memang kebal mutlak, namun menimbulkan biaya log besar pada skala terdistribusi. Dengan mitigasi constraint database tersebut, saat event duplikat menembus logic Python bersamaan, PostgreSQL akan langsung memblokir dan men-trigger integrity error secara transaksional yang rollback statusnya seketika dan mengeksekusi perhitungan statistik secara atomik memakai query observe/update. Itu dengan con sama dengan con plus x.
untuk melibas masalah loss update. Nah, untuk membuktikan ketahanan menangkis race condition ini, saya kan mengetikkan untuk perintahnya yaitu docker compose up d min scale consumer sama dengan 3. Nah, saya akan men-scale jumlah worker consumer saya dari 1 menjadi 3 kontainer agar ia bekerja multi-thread di environment compose-nya. Nah, sudah selesai ya. Lalu kita akan ngeceknya lagi di browser. Refresh. Nah, saat ini kita memiliki 3 worker paralel yang sangat rakus menarik queue dari stream Redis dan menyimpan log tersebut berbarengan. Perhatikan endpoint stats kita. Meskipun terjadi perebutan eksekusi secara brutal, kalkulasi angka unik dan drop tetap mengalir secara akurat dan sangat konsisten. Tidak ada satupun angka statistik kita yang hilang atau loss akibat timpa menimpa memori. Nah, untuk kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan untuk aspek krusialnya, yaitu dari sisi arsitektur untuk ketahanan terhadap musibah server atau crash tolerance. Dari terminal, saya akan memberikan instruksi docker compose down yang secara total menghentikan dan meruntuhkan sistem kita. Kita akan langsung saja. Oke, sudah terhenti ya untuk kontainernya. Kemudian kita akan mencek lagi di browser untuk API stats-nya. Nah, terlihat di sini web service kita putus. Hal ini wajar, namun namun saya akan membangkitkan kembali infrastrukturnya. Itu dengan mengetikkan perintahnya seperti tadi, yaitu docker compose up min buir min saja. Nah, kita recreate seluruh kontainer dari nol. Apakah untuk kerja keras sistem tadi lenyap tersapu? Nah, udah selesai ya. Kita cek lagi ke browser. Nah, terlihat di sini dia masih 17.900, jadi nggak kembali menjadi nol. Sehingga untuk puluhan ribu data metrik yang lama itu dengan sukses di-load kembali. Alias tidak kembali ke angka 0. Database secara mandiri tetap mencegah reprocessing dari log clause. Nah, hal ini terjadi karena kita mendefinisikan name volume pada deklarasi database dan broker kita. Memisahkan data layer dari logic layer container.
membuktikan bahwa persistensi dan keamanan data terjaga dengan mutlak. Selanjutnya, untuk selanjutnya saya akan mengautomate tes sebagai pelengkap wajib uji coba integrasi. Saya kini mengeksekusi automate unit dan integrasi tes. Itu dengan perintahnya adalah, oh ya, kita akan menghentikan terlebih dahulu untuk simulatornya agar tidak mengganggu kalkulasi tes matematis kita dengan perintahnya docker compose stop publisher. Kita akan mengetikkannya dulu. Kemudian kita akan mengetikkan perintah pytest v. Kita enter. Nah, ini akan mengeksekusi automate unit dan integration test melalui library pytest. Secara total terdapat 12 test case. Nih, 12 test case yang saya rancang dengan teliti untuk memvalidasi syarat nilai. Kita akan menunggu sampai tesnya berhasil semua. Nah, terlihat seluruh tes telah lulus. Pengujian ini tidak hanya menguji validasi malformasi payload atau limitasi query API, tes ini juga mengujikan stres tes kecil terhadap agregator. Dan yang paling canggih, konkurensi tes script tes tadi secara agresif mengirimkan 20 payload kembar di waktu yang berbarengan, total secara asinkronus, dan memverifikasi di akhir bahwa cuma ada tepat satu data yang lolos terproses dan membuang 19 sisanya ke dalam jurang duplikasi. Nah, sebagai pelengkap terkait dokumentasi keputusan strategi pengurutan atau ordering strategi, karena ini adalah pengolah event multilayanan yang memberlakukan aturan strict total ordering, mutlak akan merusak kapabilitas throughput sistem. Nah, oleh karena itu, kita mempraktekkan eventual konsistensi dan pengurutan secara parsial, di mana urutan final dari log diputuskan kala pembacaan dari kacamata database, timbang dipaksakan berurut dari transport layer broker antriannya. Nah, itu saja dari saya untuk presentasi UAS ini. Seluruh rubrik teknikal dimulai kompas internal network, kemudian dedup multi-worker, ketahanan database dari cache, hingga otomasi pengujian, semuanya sudah saya jelaskan. Nah, terima kasih telah menyimak demonstrasi tugas besar sistem distribusi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.